Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, saya cek satu persatu dulu kehadirannya. Hadir semuanya? Hadir. Coba didengarkan namanya ya, saya cek satu persatu. Amin Ustaz Ishak. Iya. Fatima Farhan. Iya. Ferdi. Iya. Yus Marianti. Iya. Dia Karenina. Ya. Setelah saya cek kehadirannya, sekarang bagaimana keadaan kelasnya? Sudah siap untuk ditempati belajar? Bersih? Iya. Tidak ada sampah ya. Anak sekalian sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya. Sudah siap belajar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semangat. Iya. Anak sekalian, kita melanjutkan pembelajaran kita pagi hari ini. Namun sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya, apa sudah belajar di rumahnya? Masih ingat pelajaran pertama sebelumnya tentang apa? Jaring-jaring kubus. Apa lagi? Oh, apa lagi? Tentang pola. Ya. Siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang jaring-jaring kubus? Ya, silakan Muhammad Yusuf. Jaring-jaring kubus merupakan gabungan dari bidang badan segi empat yang sama besar dan apabila dirapikan akan membentuk semua bangunan kubus. Iya, bagus. Tepuk untuk temannya. Iya. Siapa yang bisa memberikan atau yang masih ingat pengertian daripada jaring-jaring balok? Ya, silakan. Jaring-jaring balok merupakan gabungan dari bidang datar, segi empat, dan persegi panjang. Jika dirangkaikan akan membentuk sebuah bangunan balok. Iya. Ingat bentuk pola-pola daripada jaring-jaring kubus. Ada pola apa saja? Iya, bagus. Pola 141. Apa lagi? Pola 231. Iya, mantap. Terus pola apa lagi? Pola 222. Iya, pola 222. Masih ada satu. Pola apa lagi? Pola 330. Iya, pola 330. Sekarang di pola bangun ruang balok juga punya pola. Ya, apa saja polanya untuk jaring-jaring balok? Pola 141. Iya, bagus sekali. Pola 141. Apa lagi? Pola 231. Iya, pola 231. Masih ada? Pola 222. Iya, pola 222. Artinya dua baris ke
pertama, 2 baris kedua, dan 2 juga di baris ketiga. Masih ada 1. Pola apa lagi? Iya, betul sekali. Pola 3-3-0. Berarti setiap mau ke sekolah selalu mengulangi pelajaran di rumah agar untuk melanjutkan ke materi selanjutnya dengan mudah dipahami. Untuk itu, saya minta kepada anak-anak sekalian, sudah pelajaran yang sudah diterima di sekolah bisa lebih mantap, ya. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke pelajaran pagi hari ini terkait tentang menggunakan barang bekas, ya, menggunakan barang bekas yang berbentuk kubus atau balok sebagai media pembelajaran untuk mengetahui jaring-jaring kubus dan balok. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada tema kali ini. Yang pertama, dengan mengamati kotak bekas yang berbentuk kubus atau balok, peserta didik dapat mengenal atau mengetahui jaring-jaring kubus dan balok dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua dari pembelajaran tema kita kali ini adalah dengan menganalisis kotak bekas, ya, kita menemukan jaring-jaring kubus atau balok berdasarkan pola jaring-jaring kubus dan balok dengan benar. Ya, kemudian tujuan yang ketiga, setelah kalian menemukan jaring-jaring kubus dan balok, peserta didik dapat membuat kubus atau balok dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat adalah dengan mengamati kotak bekas yang berbentuk kubus atau balok, kalian dapat mengenal bentuk kreasi karya tangan yang berbentuk balok dan kubus. Kemudian yang tujuan kelima, dari sini tujuan kelima adalah hasilnya. Jadi bagaimana nanti anak-anak itu bisa melatih keterampilan membuat kerajinan tangan berupa tempat tisu dari kotak bekas. Nah, itulah ada 5 tujuan pembelajaran dari tema pertemuan kita kali ini. Saya mau tanya, apa barang-barang bekasnya yang berbentuk kotak? Dalam hal ini ada kubus, ada balok. Sudah dibawa semuanya? Sudah siap? Ada? Dari kelompok 1 ada? Iya, ada. Kalau yang di belakang, kotak apa yang diambil? Iya, tempat apa itu? Tempat obat nyamuk. Iya, kalau yang di belakang dari kelompok 2? Iya, tempat apa itu? Pasta gigi odol. Iya. Kalau di sini kotak sepatu. Oh iya, bagus. Ada juga tempat obat nyamuk. Nah, ini apa ini? Oh, tempat lampu LCD. Kalau ini? Iya. Ini tempat apa namanya? Tempat tinta. Kalau ini bentuk apa ini? Balok. Nah, kalau yang ini? Kubus. Iya, sudah bagus ya. Nanti sudah bisa membedakan yang mana kubus dan yang mana balok. Nah, sekarang saya minta kepada setiap kelompok menganalisis kotak yang ada kalian bawa. Silakan dibuka satu persatu, ya. Nah, tapi sebelumnya itu coba perhatikan di layar. Coba perhatikan di layar. Nah, siapa ini? Edo. Apa yang dilakukan Edo? Ya, kita akan bantu menemukan jaring-jaring balok yang mau dibuka Edo. Nah, ini ada kotaknya. Kemudian dia mau buka untuk menemukan jaring-jaring baloknya. Seperti apa jaring-jaring baloknya? Nah, setelah dia melakukan seperti ini, ya, ini bentuknya pola apa ini? Pertama ada berapa? 1. Yang kedua? 1, 2, 3,
bukan Edo. Ya, silakan dibuka ke kotaknya masing-masing. Nanti tentukan pola apa yang kalian temukan. Jadi pola itu berdasarkan bagaimana cara kalian membuka kotak itu. Ya, akhirnya nanti polanya berbeda-beda. Ya, silakan. Buka satu-satu jangan saya. Satu. Coba dibentuk. Kira-kira bagaimana bentuknya ini bisa menghasilkan pola baik, anak-anakku, bagaimana jaring-jaring kubus atau baloknya sudah siap? Siap. Ya, coba saya lihat. Siap? Ya, baik, kalau sudah siap, kita lanjutkan dari jaring-jaring kubus dan balok tersebut yang kalian sudah buat. Kita ubah menjadi suatu bangun ruang, apakah balok atau kubus. Kemudian kita membuat karya kerajinan tangan berbentuk tempat tisu. Kenal namanya tempat tisu? Ya, pernah lihat tempat tisu? Nah, jadi dari bentuk kotak ini, apakah balok atau kubus, kita ubah menjadi tempat tisu. Nah, silakan. Berdiri ke. Kalian menganalisa dari media kalian, dari bahan bekas ini ada yang kotak tempat sepatu, ada pasta gigi, ada kotak tinta dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang tibalah saatnya kita mempresentasikan, mengkomunikasikan di depan teman-temannya hasil diskusi setiap kelompok.
Siapa dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Iya, silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hasil diskusi kami dari kelompok 1. Setelah menganalisa dari kotak sepatu, kami dapatkan jaring-jaring balok dengan pola 141. Sedangkan dari kotak obat nyamuk, kami menemukan jaring-jaring balok dengan pola 231. Iya. Jadi dari kelompok 1 hasil diskusinya menemukan 2 pola. Ada pola 141 dari tempat sepatu, kemudian pola 231 dari tempat obat nyamuk. Iya, bagus. Ya, aplaus untuk temannya dari kelompok 1. Kelompok berapa lagi yang mempresentasikan? Ya, silakan kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Hasil diskusi kami dari kelompok 3. Setelah menganalisa dari kotak nasi, kami dapat Dengarkan persentase dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hasil diskusi kami dari kelompok 2 setelah menganalisa dari kotak lampu LED, kami dapatkan jaring-jaring kubus dengan pola 231. Iya, Sedangkan pola dari 231. kotak tempat minta, kami menemukan jaring-jaring balok dengan pola 141. Iya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Iya, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Dan sekalian, setelah kita mendengarkan hasil persentase dari setiap kelompok, nah sekarang kita pindah ke sesi pertanyaan. Nah, kira-kira siapa yang mau bertanya dulu? Ya, silakan dari kelompok 4. Pertanyaan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3. Apakah dari kotak nasi masih bisa dibentuk pola yang lain? Iya, dari pertanyaan kelompok 4 mengatakan dari kotak nasi yang kamu analisa tadi, apakah masih ada pola selain dari pola 141? Ya, silakan kelompok 3 menjawab. Baiklah, kami akan jawab. Dari kelompok 3 masih bisa, yaitu pola 231 atau bisa juga pola 22. Iya, masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan dari kelompok 1. Pertanyaan untuk kelompok 2. Apa yang dimaksud pola 141 dari kotak minta yang kamu analisa? Iya, pertanyaannya dari kelompok 1 kepada kelompok 2 mengatakan ya silakan dijawab. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Iya. Yang dimaksud pola 141 yaitu garis pertama 1 sisi, Ya. garis kedua 4 sisi, dan garis ketiga 1 sisi. Iya, itu dari jawaban dari kelompok 2. Masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada, nah, maka untuk sesi pertanyaan selesai. Lanjut setelah melakukan persentase, kemudian membuat tempat tisu, tibalah saatnya saya mau mengumumkan siapa atau kelompok siapa yang terbaik hasil karyanya, begitu juga dengan laporan diskusinya. Jadi berdasarkan dari laporan diskusi, pemantauan saya, kemudian hasil karya tempat tisunya, yang terbaik adalah kelompok 2 dengan nilai 80. Ya, hapus dulu temannya. Kemudian yang terbaik kedua adalah kelompok 3. Ya, dengan nilai 75. Setelah kita melakukan persentase setiap kelompok, nah sekarang kita akan menarik kesimpulan.
Kira-kira dari pertemuan kali ini, setelah belajar menggunakan media barang bekas dari kotak, dari beberapa macam bentuk kotak, ada kotak tinta, kotak sepatu, kotak Pepsodent, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira apa yang bisa ditarik kesimpulan hubungan antara kotak bekas ini dengan jaring-jaring bangun ruang sederhana? Kira-kira apa yang bisa ditarik kesimpulan? Satu. Jaring-jaring kubus pola 141. Iya, berarti bentuk jaring-jaring kubus ditemukan pola 141. Pola apa lagi yang ditemukan? Pola 2, 3, 1. Iya, pola 2, 3, 1. Kemudian pola apa lagi? Pola 2, 2, 2. Iya, menemukan juga pola 2, 2, 2. Apa masih ada? Pola yang ditemukan? Pola 3, 3, 0. Iya, bagus sekali. Jadi dari jaring-jaring kubus kita temukan 4 pola. Yang pertama pola 141, 231, 222 dan pola 33. Itu kesimpulan yang pertama tentang kubus. Nah, sekarang kalau dari balok, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Ya. Pola jaring-jaring balok, pola 141. Iya, juga ditemukan dalam jaring-jaring balok dengan pola 141. Apa masih ada yang lain? Pola 2, 3, 1. Iya, pola 231. Apa lagi? Pola 2, 2, 2. Iya, kemudian pola. Pola 3, 3, 0. Iya, pola 330. Baik, anak-anak sekalian, itu dua penarikan kesimpulan dari materi kita tentang barang bekas dengan hubungannya tentang jaring-jaring bangun ruang sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Jadi evaluasi dan refleksinya. Nah, sekarang mari kita menyimpulkan tentang refleksinya. Kira-kira apa manfaatnya kita belajar tentang jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok? Ya, manfaatnya seperti ini. Misalnya kalian mau pergi ke ulang tahun temannya, ya. Biasanya kan memberikan kado. Tetapi kado yang kita berikan itu berupa boneka, barangkali kita tidak temukan kotak yang bisa dipakai untuk mengisi kado kita ke teman yang sementara ulang tahun. Nah, dengan hasil jaring-jaring kubus ini atau balok, kita bisa membuat sendiri kotak. Dengan dasar apa? Dengan dasar jaring-jaring kubus tadi. Nah, jadi kalian setelah belajar ini mampu membuat kotak. Apakah itu kotaknya dalam bentuk kubus atau kotak dalam bentuk balok. Makanya kalau tidak menemukan kotak, sekarang sudah bisa bikin kotak sendiri, ya. Nah, dengan jari pola yang ditemukan tadi, pola 141 bisa, pola 231 juga bisa. Nah, barangkali seperti itu ya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, sekarang evaluasinya nanti saya akan kasih soal ya sebagai mengukur hasil pertemuan kita kali ini. Nah, jadi ini berdasarkan dengan LKPD, lembar kerja peserta didik, tolong diselesaikan sebentar ya. Dan hasilnya nanti di pertemuan berikutnya kita bahas secara bersama dari lembar kerja peserta didik. Di sini ada beberapa soal tentang uji kompetensi dalam bentuk soal isian dan uraian. Ya, bisa dipaham? Ya, itu sebagai evaluasi buat anak-anak sekalian. Nah, barangkali cukup sekian, ya. Jadi ini nanti tugasnya silakan diselesaikan, ya. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian barangkali anak-anak sekalian. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, ya. Dan berguna demi masa depan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.